tamu-tamu ini ada adik-adik dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Kakek kita bakal ngomongin soal teladan dari kisah-kisah cerita rakyat Nusantara. Kita kakek bersama dengan kawan-kawan kita ada Mika, Heiza, dan juga Zahira ya. Dan sebelum nanti kita bakal kenalan, kita dengerin dulu satu lagu pembuka yang sudah Kak Ilham siapkan untuk adik-adik galo-galonya. Tentunya di dunia Anda di edisi Minggu 1 Juni 2025. Oke, ini walaupun backsound-nya agak sedikit sedih ini ya. Tapi untuk di pagi ini adik-adik kita kembali di dunia Anda, kita bakal kenalan terlebih dahulu ya. Untuk saat ini kita sudah bersama dengan kawan-kawan dari Pandawa Sriwijaya Production. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Wah, semangat sekali ya. Oke, dan coba kita kenalan dulu nih. Ada siapa saja nih yang sudah hadir untuk berbagi keceriaan bersama teman-teman di rumah. Dari sebelah kanan dulu, ini siapa nih namanya nih? Zahira Kak. Zahira. Zahira kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 Kelas 1. Sekolah di mana tuh? di SD Negeri 81. SD Negeri 81, luar biasa sekali. Di sebelahnya Zahira kita kenalan juga, ada siapa nih? Mika Kak, Mika sekolahnya di mana tuh? di SD Negeri 207 207 kelas 5. kelas 5. Dan satunya lagi? Nama aku Kak Heiza Heiza. Aisyah Zahra, Oke, kelas berapa Heiza? kelas 3. Wah, jadi nama panggilannya siapa tuh? Ada Heiza, ada Zahira, dan satu lagi ada Mika. Mika. Baik. Nah, Mika, Zahira, dan juga Heiza pasti sudah pernah tahu dengan cerita rakyat. Tahu kan? Tahu. Apa sih yang pernah kalian dengar
tentang cerita rakyat yang diingat dulu mungkin. Siapa yang tahu? Ayo. Oke, kayaknya sambil mikir ini ya. Oke, dan Mance Bica dulu-dulu, adik-adik galau-galau dimanapun berada untuk siaran dunia Anda juga dapat disaksikan di tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang. Dan untuk hari ini kita bakal itu tadi ya yang sudah tadi sudah Cik Ilham sampai ke kita bakal ngomongin tentang teladan dari kisah-kisah cerita rakyat Nusantara. Mungkin siapa yang pengen mengawalinya silakan. Ya, silakan. Heiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam semuanya. Jawab dong. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Teman-teman tahu tidak cerita rakyat yang ada di Nusantara kita ini dan merupakan cerminan budaya asli bangsa Indonesia. Dari semua cerita rakyat ini, semua mengandung nilai-nilai moral yang dapat menjadi teladan bagi hidup kita. Mulai dari kisah Roro Jonggerang dari Jawa Tengah, kisah Pulau Kemarau dari Sumatera Selatan, hingga cerita rakyat dari Papua. Semua disajikan kepada kita dengan moral dan edukasi yang baik dan sesuai khazanah budaya Indonesia. Ayo gabung bersama kami di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang dalam teladan kisah-kisah cerita rakyat Nusantara. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa. Jenis cerita ini mengandung kultur budaya yang beraneka ragam serta sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Karakteristik cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lainnya dengan karakteristik. 1. Kemustahilan. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. 2. Kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat ditemukan kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat. Kita sering menemukan tokoh raksasa di dalam cerita rakyat, padahal dalam dunia nyata tidak ada raksasa seperti itu. Inilah cerita kemustahilan dalam cerita rakyat ya Kak Eza. Benar itu Mika. Selain itu, mereka akan digambarkan sebagai tokoh yang sakti, madraguna untuk melawan tokoh antagonis dalam cerita tersebut. Oke, Mika. Dan banyak mengasihkan tentang cerita kerajaan, raja-raja, permaisuri, bersetra, putri, dan pangerannya. Iya. Oke. Ciri selanjutnya 3. Anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. 4. Istana sentris. Cerita rakyat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Zahira selanjutnya nih. Itulah sebabnya kalau dalam cerita rakyat tidak diketahui siapa pengarangnya. Kita hanya tahu ceritanya dari mulut ke mulut saja. Bener banget itu Zahira dan Mika. Ciri selanjutnya 5. Penyebarannya secara lisan. Penyebaran budaya dan cerita secara lisan dianggap mempercepat terbesarnya cerita dibanding dengan menggunakan media tulisan. 6. Tradisional. Mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. Nah, sekarang ayo kita jelasin dulu apa saja nilai-nilai dalam cerita rakyat. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra terdapat makna yang tercermin dalam perilaku, dialog, peristiwa, setting, dan sebagainya. Nilai pertama adalah nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya.
Nilai kedua adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi, berkaitan perilaku atau tata susila yang diperoleh dari cerita. Sedangkan nilai-nilai agama, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. Nilai pendidikan atau nilai edukasi adalah nilai yang berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang. Nilai pendidikan atau nilai edukasi adalah nilai yang berhubungan dengan proses pengubah sikap dan tata lakukan seseorang kelompok orang. Dan yang terakhir nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ayo Mika dan Zahira, kita ceritakan cerita rakyat ke teman-teman di rumah. Kemudian kita pelajari juga nilai-nilai yang terkandung dari cerita rakyat itu. Ayo Kak Heza. Luar biasa sekali. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan pasti mengenai cerita rakyat ini apa yang bisa didapat begitu dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa cerita rakyat itu merupakan apa tuh? Ayo. Seringkali mungkin di sekolah atau di rumah pernah didongengin sama orang tua tentang cerita rakyat. Atau yang Zahira atau Heiza atau Mika yang tahu apa cerita rakyat di sekolah mungkin yang pernah diajarin sama guru atau yang disampaikan oleh gurunya. Oke, mungkin salah satunya kalau di Palembang apa tuh cerita rakyatnya? Ada kisah tentang Pulau Kemarau. luar biasa sekali percintaan Tan Bun An dan juga Siti Fatimah ya mengenai Pulau Kemarau. Pernah dengar ya itu Pulau Kemarau? Iya, pernah. Oke, tapi untuk di pagi ini teman-teman akan membacakan kisah apa nih? Cerita ayatnya. Sabai nan Alwi. Oke, mengenai Sabai nan Alwi. Baik, tapi sebelum nanti kita akan mendengarkan kisah cerita rakyatnya tadi ya, kita ke lagu dulu ya. Mungkin nanti Zahira, Mika dan juga Zahiranya juga mau siap-siap, Mikanya juga mau siap-siap. Kita sapa dulu buat teman-teman di rumah, jangan kemana-mana, bagaimana? Coba 1, 2, 3. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di sini di Dunia Anak anak di RRI Pro 4 Palembang. BPM Kids Station.
Oke, kita kembali lagi di dunia Anda masih bersama Mika, Zahira dan juga Heiza. Kita masih ngomongin soal cerita rakyat. Ini ada lagu Jangan Marah atau Tanteku. Ini lagu yang sudah cukup lama ya. Ini kalau Mika, Heiza dan juga Zahira, Zahira. siapa nih yang sering marah nih? Nggak ada ya? Karena semuanya sayang, apalagi mamanya pasti nggak pernah dong marah kecuali nakal ya. Iya. Jadi kita nggak boleh nakal, karena kalau kita nggak nakal nanti akan bisa menjadi pintar pastinya. Kalau udah pintar pasti bisa juga menceritakan mengenai cerita rakyat yang tadi udah kita janjiin juga Iya. sama teman-teman yang ada di rumah nih. Boleh, siapa dulu tuh yang mau mengawali? Ini kita bakal menceritakan atau menyampaikan kisah tentang Sabainan Alwi. Baik, ini dibuka dulu sama Heiza. Silakan Heiza. Alkisah, di Padang Taro hiduplah seorang raja yang bernama Raja Babanding. Ia memiliki anak perempuan yang sangat cantik dan rajin bernama Sabainan Alwi. Perangai dan kecantikannya terkenal hingga ke kampung lain, termasuk salah satunya di kampung Situju, di mana ada teman baik Raja Babanding sendiri, yaitu Rajonan Panjang. Mengetahui sahabatnya mempunyai anak gadis yang cantik jelita, Rajonan Panjang mengirim utusannya untuk meminangnya. Namun ternyata pinangnya ditolak dengan alasan Rajonan Panjang seusia dengan sang ayah. Ia pun bersikukuh untuk melamar langsung setibanya di rumah Raja Babanding. Ia malah diajak untuk berunding di luar rumah. Ia menyadari bahwa pinangnya ditolak secara halus, dirinya ditantang untuk berkelahi. Pada hari yang ditentukan, Raja Babanding yang berangkat ke Padang penemui di teman seseorang pembantunya. Setibanya di sana tampak Rajonan Panjang bersama seorang pahlawan. Tanpa aba-aba lagi berkelahi langsung terjadi. Pertarungan antara kedua orang pengawal tidak berlangsung lama. Keduanya jatuh terkapar di tanah dengan keris mengancap di tubuh masing-masing. Pertarungan antara Raja Babanding dengan Rajonan Panjang terus berlangsung, namun tiba-tiba dari balik semak-semak seseorang pengawal Rajonan Panjang lain dan menembakkan peluru ke dada Raja Babanding sehingga ia tersungkur di tanah tak sadar diri. Kebetulan ada seorang gembala yang menyaksikan peristiwa itu dan memberitahukan kepada Sabainan Alwi. Mendengar itu, ia segera berlari menuju Padang Penahunan dengan membawa senapan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Rajonan Panjang bersama pengawalnya. Sabai marah sekali karena menganggap Rajonan Panjang telah berbuat curang dalam perkelahian tersebut. Namun Rajonan Panjang malah tertawa mengejek. Sabainan Alwi tidak tahan, ia langsung menarik pelatuk senapannya. Seketika itu pula Rajonan Panjang terjatuh ke tanah. Sedangkan pengawalnya langsung lari tunggang langgang. Sabainan Alwi segera menuju ke Padang Penahunan dan mendapati ayahnya sudah meninggal. Hatinya sangat sedih karena sang ayah telah pergi untuk selamanya. Wah, nilai terkandung sangat dalam sekali ya Kak Eza. Dari kisah Sabanauli ini kita belajar untuk tidak berbuat curang dalam pertandingan seperti yang dilakukan oleh salah satu pengawal dari Raja Panjang yang menembakkan senjata ke dada Raja Babanding. Juga tidak berlaku hidup sombong Kak Mika. Melihat Raja Panjang tertawa mengejek itu adalah sikap sombongnya. Ya, sungguh sebuah pembelajaran nilai moral kepada kita semua. Padahal niat baik dari Raja Babanding sudah baik. Saat pinangan ditolak dengan halus, tetapi diterima oleh Raja Panjang dengan amarah. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke cerita rakyat selanjutnya, ayo bernyanyi bersama kami lagu yang berjudul Negeri Dongeng. Kita bakal nyanyi sama-sama ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mika, Zahira dan juga siapa lagi tuh nama satunya tadi?
Keisa ya yang sudah membacakan tadi ada kisah dari siapa tadi? Sabai. Sampai Dan Alwi. Nah, kalau teman-teman apa nih dari kisah tadi bisa dipetik sebuah pesan apa tuh bahwa kita tidak boleh bersikap bong. karena sombong itu adalah salah satu sifat yang buruk ya atau yang jelek. Jadi tidak boleh kita tiru di sini ya. Oke, yang tadi disampaikan oleh sama si siapa tadi tuh yang di sebelah sini Heiza ya. Iya. Tadi katanya mau nyanyi lagu ya. Iya. Tiga-tiganya akan nyanyi dan untuk teman-teman yang ada di rumah, ini kita akan mendengarkan ada lagu Negeri Dongeng yang akan dinyanyikan oleh Zahira, Mika, dan juga Heiza. Dan juga buat teman-teman semuanya, kita simak bersama-sama lagunya. Silakan. Ini cerita tentang sebuah negeri dongeng, tentang kuda berwarna putih yang bisa terbang. Ada semut raksasa, ada gajah yang kecil, dunia yang penuh warna, begitu indahnya. Aku jalan-jalan lagi ke sudut lainnya, berjumpa dengan baru-baru apa lucunya. Ada putri yang cantik sama penggawalnya, tiba-tiba datanglah kereta angkasa. Sungguh bahagia tinggal di negeri dongeng, tak ada benci yang ada tawa ceria. Meskipun aneh begitu kayaknya, tetapi semua indah adanya. Kereta angkasa menjemput kita terbang, langitnya tujuh bersama dengan cepatnya. Bumi terlihat mungil, bintang semakin terang, ingin menjelajahi seluruh semesta. Sungguh bahagia tinggal di negeri dongeng, tak ada benci yang ada tawa ceria. Meskipun aneh begitu kaya ragamnya, tetapi semua indah adanya. Bahagia tinggal di negeri dongeng, tak ada benci yang ada tawa ceria. Meskipun aneh begitu kaya ragamnya, tetapi semua indah adanya. Bahagia tinggal di negeri dongeng, tak ada benci yang ada tawa ceria. Meskipun aneh begitu kaya ragamnya, tetapi semua indah adanya. Tetapi semua indah adanya. Tetapi semua indah adanya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Waduh, ceria sekali ya. Mika, siapa tadi namanya lupa terus ya. Ada Mika, Zahira, dan juga Heiza. Ini hafalan untuk membawakan lagunya berapa lama tuh? Kemarin latihannya. Ayo, ingat nggak? 3 hari. Wah, cepat sekali 3 hari itu. Yang milih lagunya siapa? Langsung bertiga ya? Kak Eka. Kak Eka langsung. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah yang lagi menyaksikan siaran kita dan juga yang lagi mendengarkan Dunia Anak ini akan terhibur ya. Jadi biasanya kalau minggu Mika, Zahira dan juga Heiza ngapain aja tuh kalau di rumah?
tetap belajar juga ya. Iya. Jadi jangan sampai liburnya itu cuma habis untuk bermain dan juga cuma untuk nonton TV ya. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman di rumah juga sama tuh, walaupun libur tapi tetap belajar juga di sini ya. Oke, dan sama juga untuk selanjutnya kita akan belajar menyampaikan dongeng kembali nih, atau menyampaikan cerita rakyat lagi ya. Yang kali ini kisahnya tentang apa tuh? Cerita rakyat ayam dan ikan tongkol asal Kepulauan Riau. Nah, cerita rakyat ayam dan ikan tongkol dari Kepulauan Riau. Oke, siapa dulu yang mau menyampaikannya? Silakan. Indahnya energi dongeng benar-benar kaya ragam. Ya dong, penuh keceriaan. Yuk kita mendongeng lagi teman-teman di rumah. Judulnya Cerita Rakyat Ayam dan Ikan Tongkol Asal Kepulauan Riau. Dahulu kala di Kepulauan Riau, ikan tongkol dan ayam bersahabat erat. Mereka saling membantu satu sama lain sampai satu hari Raja Ayam memberitahu kepada Raja Tongkol bahwa ada nelayan yang menikahkan anaknya dan mengadakan pesta besar-besar. Jangan lupa sahabatku Raja Tongkol, kau harus datang bersama rakyatmu ke pesta besok malam. Kalian pasti akan sangat menikmatinya, ujar Raja Ayam. Baiklah, aku dan rakyatku akan dengan senang hati melihat pesta itu. Tetapi aku butuh bantuanmu Raja Ayam, sahabatku, jawab Raja Tongkol. Bantuan apa itu? Dengan senang hati aku akan membantumu. Kami akan datang nanti malam saat air laut pasang. Namun kami harus kembali sebelum terbit matahari. Sebelum air laut surut, jadi kalian jangan lupa untuk berkokok untuk memberi tanda waktu bagi kami. Raja Tongkol menjelaskan permintaannya. Tentu saja kami akan melakukannya, Raja Ayam menyanggupi. Keesokan harinya, pesta itu mulai dikelari. Bulan purnama bersinar sangat terang, air laut pun naik. Saat itu rombongan rakyat Tongkol datang. Mereka membunyi di kerang-kerang tak jauh dari panggung utama. Semua larut dalam acara yang indah diiringi dengan suara rebahan yang berlalu-lalu. Rakyat Tongkol pun sangat menikmati malam meskipun larut. Rakyat Tongkol pun enggak beranjak dari pesta. Masalahnya warga pantai dan para Tongkol yang tertidur, Raja Ayam dan rakyat juga ikut pulas. Celakaan air mulai surut, tapi tidak ada satupun ayam yang berkokok. Saat matahari sudah terbit, satu persatu ikan mulai bangun. Betapa kagetnya mereka melihat pantai mulai mengeroi. Oh tidak, air laut sudah surut. Kemana ayam jantan yang bertugas berkokok membantu rakyat Tongkol? Para Tongkol pun mulai panik. Mereka terjebak di karang-karang yang sudah kering. Sebagian Tongkol melompat-lompat berusaha kembali ke pantai yang berair. Namun hanya sedikit yang berhasil. Salah satunya Raja Tongkol. Ketika hangatnya sinar matahari mulai menusuk kulit, Raja Ayam baru terbangun, diikuti oleh ayam-ayam yang lain. Ya ampun, ternyata hari sudah pagi. Bagaimana dengan nasib rakyat Tongkol? Pikir Raja Ayam kebingungan dan panik. Tak lama, warga yang ditinggal di pinggir pantai pun mulai terbangun. Mereka sangat terkejut melihat banyak sekali ikan tongkol menggelempar di karang-karang sepanjang pantai. Mereka lalu beramai-ramai menangkap ikan. Ikan itu tidak mempunyai di ember untuk dibawa pulang. Melihat rakyatnya ditangkapi oleh orang-orang, Raja Tongkol sangat marah.
Ia pun mengucapkan sumpah untuk Raja Ayam dan rakyatnya. Persahabatan kita sudah selesai. Raja Ayam, mulai sekarang kami rakyat Tongkol akan memakan semua rakyat ayam, terutama kalian, ayam jantan. Raja Tongkol berseru. Dari cerita ini sejak saat itu ikan tongkol dan ayam menjadi musuh abadi. Mulai saat itu para nelayan di sekitar pantai wilayah Riau kerap menggunakan umpan bulu ayam untuk memancing ikan tongkol. Dan cerita ini perlu ditarik pembelajaran bahwa kita haruslah tepat janji, tidak boleh terlena hingga melupakan janji kita. Ya, mengandung nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai sosial. Dalam cerita ini, dari nilai moral kita diajarkan untuk tepat dengan janji. Dari nilai pendidikan kita harus disiplin dengan waktu. Nah, untuk nilai sosial, kita harus menjaga kepercayaan dari orang yang telah mempercayai kita jika kita dibebani dengan pekerjaan. Keren benar banget, itulah nilai-nilai dari cerita Raja Ayam dan Raja Tongkol tadi, serta sesuai juga dengan tipografi di daerah Riau yang dikelilingi oleh lautan dan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini kisahnya banyak sekali pesan moral yang disampaikan ya. Tadi salah satunya ini mengenai ada mengandung nilai moral, nilai pendidikan dan juga nilai sosial dalam cerita yang tadi disampaikan oleh Zahira, Mika dan juga Heiza. Nah, untuk nilai sosialnya ini kita harus menjaga kepercayaan dari orang yang sudah mempercayai kita. Apa tuh contohnya? Siapa yang tahu tuh? Kalau ada orang yang percaya sama kita, jadi kita harus menjaga kepercayaannya ya. Salah satunya mungkin sebagai anak yang baik, Zahira, Mika dan juga Heiza kalau disuruh oleh orang tuanya untuk belajar di sekolah, tentu harus banyak belajar di sekolah ya. Jangan ada yang main-main karena itu kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Dan selanjutnya kalau mengenai nilai apalagi tuh tadi tuh diajarkan untuk pesan moralnya tepat dengan janji. Siapa yang pernah ada janji di sini? Ayo, siapa tuh yang pernah berjanji? Pasti pernah dong semuanya ya. Janji apa tuh yang pernah Zahira, Mika atau Heiza yang pernah diucapkan? Sama siapa? Sama orang tua, sama mama, sama papa? Atau sama saudara lainnya juga gitu? Pernah ada janjinya? Mungkin janji nanti akan tidurnya tepat waktu gitu. Janjinya tidak akan banyak main handphone. Ada nggak janji seperti itu? Masih mikir ya. Pastinya kalau ada janji kita harus tepati. Itu yang paling penting ya. Dan kemudian tadi ada nilai pendidikan, kita harus disiplin dengan waktu. Siapa yang pernah telat datang ke sekolah? Ayo. Oh, pernah ya? Wah, ini jujur bagus nih Mika. Telatnya karena apa tuh? Kesiangan. Iya. Jadi kalau kita sering telat, takutnya nanti kita lama-lama nggak bisa disiplin. Tapi sekarang Mika nggak lagi telat kan? Enggak, Bagaimana tuh supaya tidak telat, supaya teman-teman di rumah jadi tahu juga tuh. Biasanya Mika ngapain? tidur cepat waktu. Itu juga. Termasuk Zahira dan juga Heiza juga. Pernah nggak telat ke sekolah? Enggak. Enggak ya, selalu tepat waktu ya. Oke, dan nanti kita akan mendengarkan puisi ya. Yang nanti akan dibacakan, siapa yang nanti akan membacakan puisi? Heiza. Tapi sebelum Heiza akan membacakan puisi, kita ke lagu dulu nih. Untuk teman-teman di rumah juga, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Dunia Anak. Kita masih bersama Zahira, Mika dan juga Heiza. Ayo dong nyanyi dong. Pikir-pikir apanya dong. Hari-hari rindu mama.
juga buat kamu. Loh, itu tenaga itu. Lah iya dong. Lah iya dong 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 dong. Na 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 na. Tambah dong. Pikir-pikir apanya dong. Hari-hari sayang mamaku, hari-hari cinta papaku. Kalau mau tahu mamaku kadang-kadang cius ada yang gak kedengaran tapi banyak yang oke loh. Cucuku. Apalagi yang itu papaku kalau melotot ciut hatiku karena aku sering langgar aturan papaku. Apa-apanya sayangnya dong dan ding dong. Apa-apanya cintanya dan ding dong. Apa-apanya sayangnya dong dan ding dong. Apa-apanya cintanya dan ding dong. Sayangnya dong dan ding dong. Cintanya dan ding dong. Oke, baik teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman dunia anak, kita masih bersama dengan ada Zahira, Mika dan juga Heiza yang dimana tadi sudah menyampaikan ada dua kisah rakyat ya yang sudah diceritakan oleh mereka bertiga, dan tentu untuk yang saat ini juga menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Pro4 Palembang dan juga yang lagi menyimak siaran kami di 88,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital juga mungkin untuk saat ini monitornya. Jadi kita akan kembali mendengarkan ada sebuah puisi. Wah, luar biasa sekali ya. Siapa yang bakal bacain puisinya? Heiza. Judulnya tentang apa nih Heiza? Si kancil yang cerdas. Si kancil yang cerdas. Ini kayaknya bagus sekali ya. Udah siap kita simak sama-sama ya? Oke, ini dia Heiza dengan judul puisinya Si Kancil yang Cerdas. Oke, silakan. Ada puisi yang ingin dibacakan ke teman-teman di rumah. Oh ya Kak Eza, kita dengar puisinya ya. Oh ya, ada dong Mika. Puisi ini Kak Heza tulis khusus untuk teman-teman di rumah. Dengarkan ya, Heza baca puisi ya. Judulnya adalah Si Kancil yang Cerdas, karya Heza Lesa Zahra. Di rimba hijau, pohon berbisik karena hembusan angin. Hidup seekor kancil yang cerdik. Terdengar irama merdu dari burung yang berkicau. Si kancil ingin mencari makan di seberang sungai, tapi kancil melihat buaya di sungai itu. Kancil pun memikirkan cara menyeberangi sungai. Si kancil berlari cepat untuk menipu buaya. Dengan akal yang cerdik, kancil pun berhasil menyeberangi sungai yang dipenuhi buaya. Wih, yang indah Kak Heza. Pasti teman-teman di rumah juga suka nih. Alhamdulillah, senang rasanya bisa berbagi dengan teman-teman di rumah. Bagaimana teman-teman, asyik kan cerita rakyat yang telah kami dongengkan tadi? Tentu saja banyak yang mengandung hikmah pembelajaran bagi kita. Kan teladan yang baik kita tidak hanya diperoleh dari kisah-kisah dalam cerita rakyat saja, tapi juga dari kisah Nabi dan Rasul. Seperti kisah Nabi Ibrahim dan Ismail saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah berkurban. Ya, dalam kisah itu ada Nabi Ibrahim yang diperhatikan menyembelih anak Ismail, dan Ismail menerimanya dengan lapangan dada karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang mengantikan dengan hewan kurban.
Nah, dari sinilah kita semua akhir diperintahkan untuk berkurban di setiap bulan Dzulhijjah. Dari semua kisah tadi, semoga menjadi teladan bagi kita semua ya teman-teman, serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh, selamat Hari Raya Idul Adha juga teman-teman yang akan dilaksanakan ibadahnya pada tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau pada tanggal 6 Juni 2025. Ini saya Hiza Alessa Zahra. Saya Zahira Giasania. Saya Mika. Semoga dunia anak kita yang ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu bermanfaat. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong semuanya. Wah, ini ceria sekali ya. Zahira, Mika dan juga Heiza yang tadi sudah banyak sekali tuh, ada puisi, ada juga dongeng juga tadi yang sudah diceritain juga ya. Tapi Kak Ilham pengen tahu nih, untuk Heiza lebih suka mendongeng apa cerita fabel atau mengenai cerita legenda nih? Heiza sukanya mendongeng cerita fabel. Kenapa tuh, alasannya ada nggak? Kayaknya seru aja ya. Kalau mau tidur, biasanya kalau Heiza pernah didongengi nggak sama mamanya? Nggak pernah ya. Pulang ini langsung minta dongeng ya supaya bisa tidur siang ya. Mamanya langsung ketawa tuh ya. Dan ini kalau cerita legenda apa yang paling Heiza suka? Cerita Malin Kundang. Kenapa tuh Malin Kundang? Karena dari kisahnya itu kita jangan durhaka kepada orang tua dan harus menyayangi orang tua. Kenapa kalau kita durhaka nanti seperti Malin Kundang diapain tuh? Dijadiin batu. Dijadiin batu. Oleh Mau orang nggak jadi tuanya. batu? Enggak ya. Makanya Zahira, Mika, Heiza pasti sayang nggak sama mama-mamanya? Sayang Sayangnya bagaimana tuh? Dengan jadi anak yang anak yang berbakti, dan juga anak yang soleha ya. Oke. Nah, kalau mengapa menyukai cerita legenda dari Mika ya tadi, Heiza ya tadi? Karena kisahnya yang menyentuh dan mengajarkan moral penting. Oke, menyentuh dan juga menyampaikan moral yang sangat penting ya. Termasuk yang tadi sudah dibacain itu ada kisah apa tuh tadi? Anan Aluhi. itu ya. Jadi memang di sana banyak sekali pesan, ada pesan moral, pesan pendidikan dan lain sebagainya di situ ya. Dan mengenai kalau dari Zahira, Mika sama juga suka cerita legenda. Kalau di Palembang jangan sampai nggak tahu tuh. Palembang punya legenda tentang kisah Pulau Kemarau. Pernah nggak jalan-jalan ke Pulau Kemarau ke sana? Belum pernah diajak mama? Balik ini langsung ajak mamanya ke Pulau Kemarau ya. Baik, dan kalau di sekolah biasanya ada pelajaran yang tentang dongeng juga nggak sama gurunya? Nggak ada ya? Ada. Oh, kalau di sekolahnya Zahira ada. Seperti apa tuh dongengnya? Masih inget nggak? Ayo, apa tuh? Itu tentang si kancil mungkin tahu? Tahu. Si kancil itu kan hewan yang cerdas ya. Ya. Tapi dia tetap akhirnya tumbang juga begitu ya. Jadi termasuk kita juga di sekolah, bagaimanapun kita pinter, tapi kita nggak boleh makin pinter kita harus makin apa tuh? Makin harus membagikan ilmunya juga sama teman-teman yang lain ya. Oke, dan tidak terasa juga ini Zahira, Mika dan juga Heiza, ternyata kita udah ada di penghujung perjumpaan kita ya. Tadi disampaikan bahwa di tanggal 6 Juni nanti kita akan berkurban. Jadi untuk yang ada kesempatan, yang ada rezeki, untuk menjalankan salah satu dalam pelajaran agama Islam itu untuk berkurban ya. Nanti mudah-mudahan Heiza, Mika dan juga Zahira kalau udah gede nanti punya rezeki mau berkorban nggak? Mau. Itu salah satu cita-citanya juga ya. Oke, dan sekali lagi kita ucapin selamat Hari Lebaran Idul Adha. Walaupun nanti di tanggal 6 Juni ya. Mudah-mudahan di Idul Adha kali ini kita akan menjadi lebih baik lagi. Kita akan menjadi muslim dan juga muslimah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah tuh sebelum kita tutup? Ada nggak? Pesan apa yang mau disampaikan?
Oke, siapa yang mau mewakili? Mika, silakan Mika. Apa pesan-pesannya? Terima kasih teman-teman sudah nonton kami. Mudah-mudahan terhibur ya. Kalau dari Zahira atau Heiza ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Ada. Apa tuh pesannya? Jangan main handphone teman-teman ya. Oke, kalau Heiza? Apa tuh pesan-pesannya? Kasih teman-teman yang udah nonton di RRI Pro 4 Palembang, dan juga jangan lupa belajar ya, jangan main HP terus. Itu pesan yang baik. Tapi Heiza nggak main handphone kan? Tapi kan nggak banyak main handphone ya. Oke, dan kita harus pamit ya. Kita pamit sama-sama dengan teman-temannya sekali lagi. Tadi udah disampaikan dari Zahira, Mika, dan juga Heiza. Ngucapin terima kasih yang sudah menyaksikan kita di tayangan YouTube Pro 4 Palembang, atau yang sudah mendengarkan siaran kita itu di 88,4 MHz ya. Akhirnya Kak Ilham, Zahira, Mika, dan juga Heiza, kita pamit, kita ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.